Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Pembahasan terakhir yang kita bahas masih dalam pembahasan Kitabut Taharah, yaitu tata cara menghilangkan najis dan juga penjelasannya. Dan pembahasan telah kita bahas yaitu kaifiyah membersihkan najis, yaitu membersihkan najis air kencing bayi, yang dimana itu pun najis, akan tetapi najis yang ringan apabila belum memakan makanan, terkecuali korma yang ditahnik dan juga madu. Sehingga bayi yang belum memakan makanan, air kencingnya dibersihkan dengan cara yang berbeda apabila bayi tadi laki-laki cukup dipercikan saja. Sedangkan bayi perempuan itu harus dicuci. Sedangkan kotorannya, BAB-nya tetap dicuci. Karena yang disebutkan di sini itu air kencingnya saja. Sedangkan kalau kotorannya, buang air besarnya, pupnya dibersihkan seperti mana orang dewasa. Dan apabila bayi tadi sudah makan makanan, maka dibersihkan seperti dibersihkannya orang dewasa. Sama. Qala rahimahullahu ta'ala, kita teruskan kembali. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fi damil haid yusibu ath-thawb tahuttuhu thumma taqruduhu bil ma' thumma tandahu thumma yusalli fihi, muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi damil haid yusibu thawb, darah haid yang mengenai pakaian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahuttuhu, engkau gosok, thumma taqruduhu, kemudian engkau keruk dengan air, thumma tambahuhu, kemudian engkau percikkan dengan air, thumma yusalli fih, kemudian engkau salat menggunakan baju tadi. Wa qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qalat khawlah ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma' wa la yadurruki atharu, akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dha'if. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qalat Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam, apabila darah tadi dia tidak bersih, kemudian Nabi SAW mengatakan, yakfikil ma, cukup bagi engkau mencucinya dengan air, wala yadurruki atharu, dan bekasnya tadi itu tidak mengapa. Dalam hadis ini, hadis Asma dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang tata cara kaifiyah membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Nah, darah haid wa najis. Darah haid najis. Dalil yang menunjukkan bahwa darah haid itu najis, hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam membersihkan pakaian yang terkena darah haid itu dengan digosok, dikeruk, dan juga dengan dipercikan air. Dan apabila di sana masih ada membekas pada darah haid, bekas di sini yaitu sudah dibersihkan, masih ada bekasnya. Dan Nabi SAW mengatakan la yadurruki atharu, bekasnya tadi tidak mengapa, yakni dimaafkan warna yang bekas dari darah haid tadi. Nah, ini kaifiyah di dalam menghilangkan pakaian atau yang lain, selimut ataupun spray ataupun yang lainnya apabila terkena darah haid. Nah, dan wanita yang haid di sini adalah merupakan darah yang keluar, dan di sana bukan dikarenakan penyakit, akan tetapi darah yang tabi'i, darah yang biasa. Dan ini adalah merupakan alamat bahwa perempuan tadi telah balighah. Alamat bahwa perempuan itu telah balighah yaitu dia keluar darah haid. Nah, dan kaifiyah tata cara membersihkannya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, kita masuk ke bab yang baru dari kitab At-Taharah, yaitu babul wudu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang al-wudu. Nah, qala rahimahullahu taala babu al-wudu. Al-wudu secara bahasa yaitu an-nadhafah, membersihkan, dan dinamakan wudu di sini karena seseorang dia berwudu mengerjakan suatu amalan yang dimana dikerjakan di dunia dan juga amalan di akhirat nanti. Di dunia dia membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada tangannya, yang menempel pada wajahnya, yang menempel pada kepalanya, telinganya, dan juga kakinya. Itu dibersihkan dengan cara berwudu. Dengan ini al-wudu secara bahasa yaitu an-nadhafah, membersihkan. Dan di akhirat nanti yaitu adalah sebagai nur, sebagai cahaya
yang dimana cahaya di sini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, inna ummati, sesungguhnya umatku nanti, yud'auna yaumal qiyamah, nanti akan dipanggil di hari kiamat nanti, ghurran, wajahnya bercahaya, muhajjali, tangan kakinya pun bercahaya, min atharil wudu. Min atharil wudu dikarenakan dia biasa untuk berwudu. Sehingga berwudu di sini dia mendapatkan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan juga berwudu di sini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan berwudu itu bisa menjadikan penghapus dosa. Di dalam hadis disebutkan bahwa seorang hamba apabila dia berwudu, dia mencuci wajahnya, dosa yang disebabkan oleh wajahnya, dari matanya, dari lisannya, itu akan luntur sampai tetes terakhir dari air wudunya. Kemudian apabila seorang hamba itu mencuci tangannya, maka dosa yang disebabkan oleh tangannya, mencuri atau lain sebagainya, itu akan terhapus, akan luntur. Sebagaimana turunnya air ketika dia berwudu sampai tetes yang terakhir. Begitu juga anggota tubuh yang lainnya, telinganya dan juga kakinya, dosa yang disebabkan oleh kakinya itu akan luntur. Sebagaimana ketika dia berwudu sampai tetes yang terakhir. Sehingga di dalam berwudu itu bersungguh-sungguhlah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbighul wudu, sempurnakanlah kalian di dalam berwudu. Kenapa? Jangan asal-asalan. Karena keutamaannya sangat besar sekali. Keutamaan dalam berwudu sangat besar sekali. yakni wajahnya akan bercahaya, tangannya akan bercahaya, kakinya akan bercahaya, dan juga dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota tubuhnya itu akan luntur. Nah, dengan ini berwudu itu mempunyai manfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan juga seseorang apabila sudah selesai wudu, sebagaimana di akhir babul wudu kita akan temui nanti, seseorang yang apabila sudah selesai wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pendek, gampang untuk dihafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, futihat lahu abwabul jannah thamaniyah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Wa yadkhul min ayyiha sya, dan dia akan memasuki pintu mana saja. Pintu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ke-8 dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini bersungguh-sungguhlah dalam berwudu, sempurnakan. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terkena oleh air. Jangan terburu-buru. Nah, berwudulah sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala kita akan bahas pada pembahasan ini dari babu al-wudu. Naam. Baik. Dan berwudu di sini adalah termasuk dari syarat sahnya sholat.
Berwudu adalah termasuk dari syarat sahnya salat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian idza ahdatha, apabila kalian mempunyai hadas, baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Kalau hadas yang kecil cukup bagi dia berwudu. Kalau hadas yang besar wajib bagi dia untuk mandi. Dan Nabi mengatakan hatta yatawadda, sampai dia itu berwudu. Berarti wudu di sini termasuk dari syarat sahnya salat. Nah, dengan ini dari kitab Taharah di sini dimulai setelah itu salat, karena diawali dulu dengan wudu, kaifiyah tata cara berwudu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru kitabu as-shalah. Nah, qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa dzakara al-Bukhari ta'liqan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu, saya akan perintahkan kepada mereka untuk memakai siwak setiap akan berwudu. Akhrajahu Malik dan juga Imam Ahmad dan juga Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Hadis ini sanadnya sahih. Hadis yang pertama dari babul wudu ini yang berkaitan tentang hukum memakai siwak ketika akan berwudu. Memakai siwak hukumnya adalah sunnah, karena siwak adalah merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mutahharatul lil fam wa mardahu lirrab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siwak bisa membersihkan mulutnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini memakai siwak itu hukumnya sunnah, kapanpun, bahkan ketika berpuasa pun seseorang tidak mengapa baginya untuk memakai siwak, dan bukan termasuk dari pembatal puasa di dalam memakai siwak. Dan memakai siwak di sini lebih ditekankan. Nah, hukumnya sunnah dan lebih disunnahkan di beberapa waktu. Yang pertama yaitu ketika dia berwudu. Nabi SAW mengatakan, kalau tidak memberatkan kepada umatku, saya akan perintahkan kepada mereka untuk memakai siwak. Siwak yang ma'ruf, yakni al-ud, yang dipakai untuk membersihkan. Karena zaman dulu, yakni mereka membersihkan gigi mereka, mulut mereka dengan siwak. Dan siwak yang baru itu segar, terasa panas di mulut. Nah, sehingga membersihkannya begitu segar. Nah, dan lebih ditekankan di sini pertama ketika akan berwudu. Ketika akan berwudu di sini yaitu sebelum dia berwudu mulai dulu memakai siwak. Sebelum dia berwudu memakai siwak dulu. Nah, dan memakai siwak di sini apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Ada yang mengatakan dengan tangan kanan, ada yang mengatakan dengan tangan kiri.
yang mengatakan dengan tangan kanan bahwa memakai siwak adalah sunnah, sehingga laksanakanlah dengan tangan kanan, lakukanlah dengan tangan kanan. Ada yang mengatakan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena memakai siwak itu membersihkan kotoran, dan membersihkan kotoran tentunya dengan tangan kiri. Seperti halnya seseorang buang air kecil, buang air besar, itu membersihkan kotoran tentunya dengan tangan yang kiri. Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa di dalam memakai siwak boleh engkau memakai tangan kanan, boleh engkau memakai tangan kiri. Karena tidak ada nas yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus memakai dengan tangan ini kanan atau memakai dengan tangan kiri. Silahkan. Nah, karena itu juga termasuk dari sunnah, dan itu juga termasuk dari membersihkan kotoran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yaitu ketika akan berwudu, hukumnya adalah sunnah dan lebih sunahkan ketika berwudu. Kemudian yang kedua, lebih ditekankan ketika bangun pada malam hari. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tengah malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Kenapa beliau ketika bangun tidur beliau membersihkan mulutnya dengan siwak? Karena ketika seseorang tertidur, yang dimana bangun tidur biasa timbul bau yang tidak sedap, sehingga untuk menghilangkan bau yang tidak sedap tadi memakai siwak sunnah, dan lebih disunnahkan ketika dia bangun tidur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ketika akan sholat. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang lafadznya ya di sana sama, kan tapi ada perbedaan di akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Kalau tidak memberatkan kepada umatku, saya akan perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap akan sholat. Nah, sehingga ketika akan sholat itu lebih disunnahkan, lebih ditekankan. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika mulut ini berubah dikarenakan misalkan banyak diam, ataupun berubah dikarenakan dia banyak makan. Ketika mulut ini berubah, yakni timbul bau yang tidak sedap, maka lebih ditekankan untuk memakai siwak. Lebih ditekankan untuk memakai siwak. Nah, siwak di sini sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun di akhir hayatnya beliau ingin memakai siwak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, ketika berada di pangkuan Aisyah, ada saudara Aisyah yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar sedang memakai siwak. Ketika Rasulullah di akhir hayatnya di pangkuannya Aisyah melihat Abdurrahman memakai siwak, kemudian Aisyah mengerti apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW bahwa, apakah engkau ingin siwak? Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan, iya, ingin siwak. Diambilnya siwak Abdurrahman, kemudian dilumat oleh Aisyah, ini supaya lebih lembut. Kemudian dipakai oleh Nabi SAW. Dan Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW memakai siwak sebagus itu, yakni tata cara, kaifiyahnya. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang disukai oleh Nabi SAW. Nah, sehingga seseorang apabila dia
bisa berusaha untuk selalu memakai siwak, maka itu afdal, sunnah. Naam, sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana terdapat khurafat, yakni ucapan-ucapan dusta yang mengatakan bahwa memakai siwak jangan lebih dari 1 genggam. Kalau panjang harus dipotong. Mereka mengatakan karena syaitan nanti bergelantungan di ujung siwaknya tadi. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu dusta, bohong. Nah, pakai siwak mau pendek misalkan, mau panjang. Kalau terlalu panjang susah nanti dikantonginnya. Terlalu panjang, yang sedang. Nah, tidak terlalu panjang sekali atau tidak terlalu pendek, yang standar saja. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sudah mulai tidak enak, dipotong kembali, kemudian dipakai yang baru lagi. Nah, dalam memakai siwak. Nah, tayyib. Qala rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya, An Humran anna Utsman radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in faghassala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanshaqa wastanthara ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم يسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم يسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا muttafaqun alaih. Dari Humran ana Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in. Di sini biwudu'in dengan fathah wawu. Beda, ada perbedaan antara wudu dengan wudu. Di sini sebutkan da'a biwudu'in dengan fathah. Berarti Utsman meminta air wudu. Air wudu. Kalau wudu dengan dhammah wawu itu pekerjaannya. Pekerjaannya itu wudu. Kalau wudu dengan fathah wawu itu airnya, air wudu. Dengan ini disebutkan anna Utsman radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in, meminta air wudu. Di sini fathah. Da'a biwudu'in. Faghassala kaffayhi 3 marrat. Kemudian Utsman bin Affan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma madmada, kemudian madmada, berkumur-kumur. Wastansyaqa, wastanthara. Wastansyaqa, memasukkan air ke hidung. Wastanthara, mengeluarkan air dari hidung, istinthar. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Utsman bin Affan membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian Utsman bin Affan mencuci, membasuh tangannya yang sebelah kanan sampai ke mirfaq 3 marrat, 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian kiri sama 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat. Kemudian Utsman membasuh kakinya yang sebelah kanan sampai ke mata kaki 3 marrat, 3 kali. Thumma yusra, kemudian yang sebelah kiri 3 kali. Mithla dzalik, sama. Thumma qala, kemudian Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini hadis Humran, bahwa Utsman ibnu Affan meminta air wudu.
Hadis ini adalah merupakan hadis tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang apabila ingin mengetahui seperti apa wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini jawabannya, yaitu hadis Humran Ibnu Aban Maula Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempraktekkan wudu sebagaimana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Sehingga ini adalah merupakan asal pokok tata cara kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membahasnya insyaallah taala. Baik. Kemudian di sini tata cara kaifiyah berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghasala kafai 3 marrat. Utsman bin Affan mencuci telapak tangannya 3 kali. Telapak tangan yaitu sini sampai pegelangan. Ini namanya telapak tangan. Cuci berapa kali? 3 kali. Kemudian di sini thumma madmada. Kemudian madmada. Apa itu madmada? Madmada yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur di sini yaitu menggerak-gerakkan mulutnya kanan ke kiri, dan ini untuk membersihkan kotoran yang berada di dalam mulut. Sehingga kaifiyah madmada di sini yaitu ketika memasukkan kemudian digerak-gerakkan. Kadang ada orang yang berwudu hanya memasukkan, dikeluarkan lagi, masukkan, keluarkan lagi, masukkan, dikeluarkan lagi. Dan kaifiyah madmadah di sini yaitu menggerakkannya. Itu lebih sempurna. Bukan hanya memasukkan saja, akan tapi menggerak-gerakannya. Bekas nasi ada yang menempel di gigi, sela-sela gigi, daging, lain sebagainya. Ketika dia menggerak-gerakan, digerak-gerakan, kemudian dikeluarkan, akan keluar kotoran yang menempel di mulutnya. Nah, di mulutnya. Dengan ini bahwa dengan bersiwak itu ditekankan itu untuk membersihkan yang berada di dalam mulutnya. yakni ketika sebelum berwudu dibersihkan dulu, ketika berwudu itu akan lebih bersih, lebih sempurna. Nah, ini namanya madmadah. Kemudian yang berikutnya wastansyaqa, istinsyak. Istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidungnya. Istinsyak di sini disunnahkan untuk mubalaghah. Nabi mengatakan balik bil istinsyak, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, illa antakuna shaiman, terkecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa cukup sedikit saja, jangan terlalu dihisap terlalu dalam. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ada air yang masuk ke tenggorokannya, sehingga hal itu bisa membatalkan puasanya. Sehingga ketika dalam keadaan tidak berpuasa, bersungguh-sungguhlah masukkan air ke dalam hidung dengan bersungguh-sungguh. Balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kemudian yang berikutnya wastanthara. Wastanthara yaitu mengeluarkan air yang di hidung. Ini namanya istinthar. Baik. Di sini disebutkan secara langsung madmadah, wastansyaqa, wastanthara. Hadis ini menunjukkan bahwa tata cara kaifiyah madmadah, istinsyak dan juga istinthar dengan satu kali pengambilan air dengan tangan kanannya. Ya, ini ambil sedikit untuk madmadah, kemudian sisanya untuk istinsyak dengan tangan kanan, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam madmadah, istinsyak, istinthar hanya mengambil satu kali saja. Ambil setengahnya untuk berkumur-kumur, setengahnya
untuk memasukkan air ke hidung, kumur-kumur, keluarkan yang di mulut, kemudian keluarkan yang berada di hidung dengan tangan kiri. Karena Rasulullah SAW ketika mengeluarkan yang istinsar dengan tangan kirinya, karena itu mengeluarkan kotoran yang berada di dalam hidungnya. Taib. Kemudian thumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Nah, yang wajib dalam berwudu adalah 1 kali. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah berwudu 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali boleh, 3 kali dengan 3 kali juga boleh sebagian dalam hadis ini. Sedangkan lebih dari 3 hari mamnu, tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam hadis tidak sebutkan bahwa Nabi SAW berwudu lebih dari 3 kali. Yang wajib 1 kali, 3 kali sunnah, 3 kali sunnah. Nah, kemudian di sini sebutkan bahwa di dalam berwudu sunnahkan mendahulukan yang kanan. Tidak wajib, tapi sunnah, afdol. Karena Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Sebagaimana dalam hadis nanti kita akan sebutkan, Rasulullah menyukai mendahulukan yang sebelah kanan. Di dalam bersuci, berwudu, mandi janabah, dahulukan yang kanan. Memandikan mayit, dahulukan yang kanan. Kemudian memakai sendal, sunnah, mendahulukan yang kanan. Masuk ke masjid, mendahulukan yang kaki yang kanan. Yu'jibuhu at-tayammun, memakai sisir, mendahulukan yang kanan. Nah, ini sukai oleh Nabi SAW. Berwudu pun dahulukan yang kanan. Ini disukai oleh Nabi SAW. Tidak wajib, tapi sunnah. Karena Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali. Batasan wajah di sini dari yang tumbuh rambut sini sampai ke bawah di sini. Ini namanya dari panjang lebarnya telinga kanan sampai telinga kiri. Ini semuanya wajah. Ini semuanya wajah. Nah, kalau ini masuk kepala, sudah masuk kepala, sehingga batasan wajah di sini yang tumbuh rambut sampai dagu di sini, kemudian lebarnya telinga kanan, telinga kiri. Ketika berwudu di sini sempurnakan di dalam berwudu. Nah, tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassala yadahu al-yumna, membasuh tangannya yang sebelah kanan ilal mirfaq. Ini mirfaq. Ila di sini bermakna ma'a, bersama mirfaq. Mirfaqnya pun ikut dicuci. Nah, boleh bagi dia untuk digosok-gosokkan, boleh bagi dia hanya kalau ada keran dikerahkan di sini. Yang jelas semuanya harus terkena air wudu. Yang memakai cincin dibuka atau dilonggarkan. Yang memakai jam tangan dilonggarkan atau dibuka. Karena wajib baginya untuk mencuci anggota wudunya. Naam. Taib. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Tsumma yusra mithla dhalik. Kemudian yang sebelah kiri sama. Yang sebelah kiri sama. Mau diputar, dibantu dengan tangan kiri, itu lebih baik supaya lebih sempurna. Nah, taib. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Beda antara mencuci dengan mengusap. Kalau mencuci membutuhkan air yang cukup banyak. Kalau mengusap cukup tangannya basah. Cukup tangannya basah kemudian diusap. Sehingga mengusap kepala di sini tidak perlu air yang banyak. Paling banyak dimasukin sini semuanya. Itu namanya ghassala, mencuci. Dalam hadis di sini masaha. Masaha cukup basah. Air basah kemudian mengusap kepala. Nah, mengusap kepala di sini nanti ada kaifiyahnya, yakni
yang tumbuh rambut di sini, ini semuanya namanya kepala. Sehingga dalam mengusap kepala itu yang pertama 1 kali. Yang kedua, kefiyahnya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari depan, kemudian dibalikan, kemudian ke belakang, kemudian dibalikan lagi sampai ke depan 1 kali. Ya, ini ketika basuh tangan kita dimulai dari sini, dari depan ke belakang, kemudian dibalikan kembali ke tempat semula. Ini satu kali. Nah, sebagian orang di dalam membasuh kepalanya itu hanya depannya saja. Bahkan di dalam mengusapnya 3 kali. Begini saja kadang. Ini namanya bukan mengusap kepala, tapi menyentuh saja rambutnya saja 3 kali seperti ini. Ini salah, suatu kesalahan. Dan kaifiyahnya dengan kedua tangan lebih sempurna. Nah, terkena semuanya dari depan, belakang, kemudian balik kembali. Nah, baik, bismillah, kita teruskan kembali pembahasan kita. Hadis yang tersisa dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang terakhir yaitu bahwa kaifiyah mengusap kepala nanti akan disebutkan kaifiyahnya secara terperinci pada hadis-hadis yang berikutnya. Tsumma ghassara rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat. Kemudian mencuci kakinya yang kanan ila al-ka'bayn sampai mata kaki 3 marrat, 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalik. Kemudian mencuci sebelah kiri sama. Tsumma qala, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Baik. Ini adalah merupakan kaifiyah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini ada yang belum disebutkan, nanti akan disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga nanti akan dibahas setelah dari pembahasan-pembahasan ini. Ya, ini di sini disebutkan ya secara global dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ada kaifiyah yang lebih terperinci. Tata cara mengusap kepala, tata cara mengusap kedua telinga, nah, disebutkan nanti secara terperinci. Nah, dan dalam hadis ini Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mempraktekkan apa yang beliau lihat dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini dalil merupakan ittiba'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul memegang apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempraktekannya sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Sisa hadisnya insyaallah taala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Kalau ada soal yang berkaitan tentang pembahasan yang kita bahas, falyatafaddal, silahkan. Ahlan. Pendapat kalau wudu itu ada 2. Kalau wudu yang untuk sholat disempurnakan. Kalau wudu yang untuk menghilangkan hadas, apakah itu samakan ada cara wudunya apa? Al-wudu di sini karena inti dari wudu adalah menghilangkan hadas, sehingga seseorang berwudu, ada yang berwudu yakni ketika dia akan sholat berwudu, maka wudulah sebagaimana wudunya dia akan sholat. Ada wudu di sana, wudu seseorang ketika
sudah berhubungan dengan istrinya pada malam hari, kemudian dia mengakhirkan mandinya nanti itu pagi hari, diperbolehkan, akan tapi afdolnya bagi dia untuk berwudu dulu. Wudunya di sini bukan wudu ketika mau wudu kemudian dia sholat, tapi berwudu dia akan tidur, mandi janabahnya nanti. Dan kaifiyah wudunya sama. Karena yang namanya wudu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, terkecuali seseorang ketika memandikan jenazah, mewudukan jenazah berbeda dengan seseorang yang ketika berwudu. Karena jenazah tidak bisa berkumur-kumur, tidak bisa memasukkan air ke hidung, sehingga orang yang memandikan jenazah ketika akan mewudukan jenazah cukup mulutnya, jadi dimasukkan telunjuknya, bersihkan mulut si jenazah tadi. Hidungnya juga sama, jangan dimasukkan air ke hidung. Kenapa? Karena jenazah tidak bisa menghirup air. Nah, sehingga cukup dibersihkan oleh tangannya. Nah, ini kaifiyahnya khusus untuk jenazah. Karena jenazah nggak bisa dimasukin ke mulut jenazah, suruh kumur-kumur, nggak bisa. Nah, cukup dengan telunjuk. Nah, kalau itu berbeda. Sedangkan kaifiyah yang lain yang kita lakukan ketika kita akan sholat, nah, kemudian ketika dia tidur, nah, kemudian setelah berhubungan dengan istri, mengakhirkan mandi janabahnya, diperbolehkan, tapi afdol bagi dia untuk berwudu. Wudunya sama seperti wudu dia akan sholat. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, sama wudunya. Nah, dan perbedaan wudu intinya bukan perbedaan, yakni diberikan keringanan. Kalau memakai imamah seperti yang dililitkan orang Yaman, cukup diusap saja satu kali imamahnya. Tidak perlu untuk dibuka imamahnya, diusap, pakai lagi imamahnya lah. Karena Nabi, sebagaimana nanti kita akan sebutkan, pernah mengusap imamah. Dan juga khuf yang seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, itu kaifiyah mencucinya cukup diusapkan bagian atasnya satu kali. Dan di sana nanti kita akan bahas tata cara mengusap kedua khuf, waktunya, tata caranya, bagian mana yang diusap ketika memakai khuf, orang yang musafir berapa lama, orang yang mungkin berapa lama, ada bab khusus, bab di dalam mengusap kedua khuf. Sedangkan wudu yang lain itu semuanya sama seperti kaifiyah dia akan sholat. Wallahu taala alam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika dalam posisi berpuasa boleh memakai siwak atau tidak? Nah, jawabannya diperbolehkan. Akan tetapi di sana ketika ada siwak itu kan ada yang bagian pinggirannya itu, jangan dimakan, kemudian dikunyah, kemudian ditelan. Dibuang bagian atas-atasnya itu, bersihkan. Nah, memakai siwak dalam keadaan berpuasa itu diperbolehkan. Nah, memakai menggosok gigi juga sama. Ulama mengatakan memperbolehkan, tapi hati-hati, jangan sampai ada yang tertelan. Dijaga. Nah, kalau memakai siwak diperbolehkan, jais. Nah, baik. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan siwak sama sikat gigi sama atau berbeda? Siwak itu dari akar. Kalau sikat gigi kan ada dari sikat di sini. Nah, sikat gigi biasanya memakai memakai odol dan sebagainya. Biasanya seseorang simpan di kamar mandi, tidak dibawa kemana-mana. Sedangkan siwak dia memakai, intinya boleh membersihkan dengan sejenis siwak atau yang lainnya dibersihkan, tapi yang ma'ruf siwak yang sekarang, memakai siwak ud, akar kayu, karena di situ mempunyai keutamaan yang tidak dapat didapatkan keutamaan dari yang lainnya.
dipakai oleh para sahabat, dipakai oleh iparnya Nabi SAW yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu wallahu taala a'lam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.